Iya. Kelompok satu, dasar Yesus luar biasa. Ya. Oh, oke. Kelompok paling rusuh. Mic-nya mana tadi? Itu. Iya. Ya. Wah, ini suhunya ini. Suhunya rupanya. Ya, silakan yang lain duduk. Ya, nggak apa-apa. Itu suaranya. Ya. Ya, bisa. Agak dekat, Pak. Ya. Dalam masa pandemi ya, luar biasa. Begini, di dalam masa pandemi memang banyak keluarga yang biasanya di hari-hari biasa sebelum pandemi itu komunikasinya jarang, ketemunya saling memperhatikannya pun jarang. Tapi setelah pemerintah harus di rumah saja, komunikasi antar keluarga itu sangat kuat gitu. Jadi lebih sangat memperhatikan, itu satu di dalam masa keluarga, tiap keluarga. Terus yang kedua, di masa pandemi kan ada yang usahanya mungkin dia bekerja terusan berhenti, jadi income-nya tidak ada. Jadi kan jelas dia tidak punya penghasilan. Ada juga yang tidak punya usaha tapi tidak bisa berjalan tapi melimpah. Jadi kesimpulannya memang Tuhan Yesus itu di dalam bagaimanapun juga keadaan kita, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Iya. Memelihara kehidupan kita baik di dalam keuangan, keluarga maupun kesehatan. Karena sangat mempengaruhi ya. Ada orang yang aduh kok aku kekurangan uang, kekurangan pendapatan. Ada yang gelisah seperti itu, tetapi Tuhan cukupkan. Ada juga yang loh kok saya penghasilannya bertambah banyak, keanehan kok hasilnya kok lebih besar daripada sebelum pandemi gitu loh. Justru dari hasil kita dia memberkati orang. Jadi di dalam Filipi ya, Filipi 4:19 memang ini firman yang benar-benar nyata ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Iya. Jadi tidak usah takut. Yang penting satu, percaya, memiliki iman dan sukacita. Karena tanpa sukacita tidak mungkin bisa. Dan juga satu, menjadi berkat di mana kita berada. Amin. Iya. Oke. Ya, silakan. Oke. Kelompok 3, ada pertanyaan? Ya, kelompok 3 ada. Kelompok 1, yang kedua, tidak ada. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada, dan saya nggak tanya, cuma saya mau ini bahwa memang kehidupan di masa pandemi ini memang menyulitkan, banyak masalah yang membuat kita kesulitan, ya kesulitan bertatap muka dengan teman orang lain agak susah. Tetapi kelompok 1 ini ada mengambil sisi positifnya, ya, bahwa ada hubungan di dalam rumah tangga itu lebih akrab, ya kan? Suami banyak di rumah, istri juga banyak di rumah, anak-anak juga banyak di rumah, jadi komunikasi bisa lebih baik, ya. Mungkin sebelum pandemi itu kan mencar-mencar semua, ya. Jadi oke, itu yang diambil positif. Nah, saya sendiri, ya, waktu masa pandemi itu, ya, sebelum pandemi kadang-kadang anak-anak saya selalu bilang begini. Ya, oke, anak saya yang bersaksi dulu. Ya, oke, anak saya yang akan ngomong sebelum pandemi itu gimana? Jadi seperti yang kita tahu, pekerjaan ayah
ayahanda adalah melayani orang-orang dan melayani Tuhan pastinya kan. Nah, salah satu tanggung jawab dalam melayani Tuhan itu artinya harus melayani sesama juga, harus melayani jemaat. Nah, ada satu waktu ketika dimana aku sakit, terus mama juga nggak ada, aku marah sama papa. Papa nih gimana sih melayani orang-orang, terus anaknya sendiri gak pernah dilayani, gak pernah dijenguk, gak pernah dirawat. Sedangkan papa tuh suka banget bela-belain pergi ke luar kota atau pergi ke daerah yang jauh hanya untuk doain orang sakit. Sedangkan anaknya yang di rumah yang tinggal ngesot aja nyampe gak pernah dilayani. Jadi aku marah terus kayak, papa gimana sih ini? Gitu. Iya. Jadi itu cerita memang kenyataan. Ya, jadi waktu saya ada di rumah sakit lagi doain orang, telepon anak saya masuk. Saya angkat, kenapa? Kenapa, Cek? Papa di mana? Rock you. We are Rock you. rock you. We are rock you. Rock you. Gelombang tiga. Kuat di dalam Kristus. Iya. Mantap. Iya. Walaupun ada malu-malu kucing. Ya, silakan yang akan presentasi. Monggo, yang lain silakan dulu. Iya. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu kan bagaimana cara kita menghadapi masa pandemi bersama Kristus. Terus selama masa pandemi ini kan kita cuma di rumah doang. Jadi kita tuh harus buat suasana rumah senyaman mungkin, terus bikin suasana rumah tuh kayak surga gitu. Ya dengan cara melakukan berdoa, bersyukur, terus juga harus saling support antar keluarga, antar teman, antar saudara seiman juga. Kan kita juga kan masa pandemi ini nggak bisa keluar, jadi bisa tetap terkoneksi melewati Zoom, WhatsApp, nanya-nanya kabar atau memberi berkat antar sesama. Terus juga kalau misalnya ada yang masalah itu, ada yang mengalami masalah, kita juga harus berserah kepada Kristus. Kayak di Filipi 4 ayat 13 yang berbicara segala perkara dapat tertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Iya. Oke. Jadi temanya apa tadi? Bagaimana melewati pandemi bersama dengan Kristus, ya. Jadi rupanya kelompok tiga percaya bahwa dengan kekuatan sendiri mereka nggak bisa, jadi harus bersama dengan Kristus. Nah, sekarang ada pertanyaan kelompok 1 buat kelompok 3. Silakan. Andre. Ya. Kelompok 2 silakan. Dan kelompoknya ada. Bentar. Langsung aja, Chris. Ya. Iya. Karena temanya bagaimana cara menjalani pandemi bersama Kristus. Kita semua selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapaknya hidup pada hari lagi eksis dalam pelayanan. Maju terus. Selamat Paskah. Amin. Selamat Paskah Ibu, terima kasih sudah hadir sama-sama.
Ibu-ibu, tolong silakan. Yang laki-laki jangan lupa speaker diturunin. Speaker yang laki-laki diturunin. Itu ada botol aqua di belakang, pilih siapa tuh? Botol aqua tuh. Botol aqua di belakang ambil. Ada 2 tuh, kiri kanan. Iya. Ayo. Selamat Paskah, Dadadi. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Lagi Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yeay. Sampai ketemu di tahun berikutnya. Paskah. Kita di sini lagi. Yeay. Kita datang lagi tahun depan. Mantap. Mantap. Masih komen. Bulan